Halo, selamat jumpa kembali pada kelas Kreatif in Spirit. Kali ini saya ingin berbagi tentang mengenal teori perubahan. Konteksnya adalah apa itu change theory, tapi juga apa itu theory of change. Ini sangat penting bagi organisasi masyarakat sipil untuk belajar tentang apa sebenarnya teori perubahan itu. Nah, kali ini saya diminta untuk memberikan materi ini bagi kawan-kawan penggerak perubahan gerakan Indonesia dan dunia 2050. Jadi gerakan anak muda ini akan memberikan narasi alternatif pada apa yang sudah dibuat oleh pemerintah dan Bappenas tentang Indonesia 2045. Anak-anak muda ini justru ingin membuat narasi untuk 2050. Mengapa demikian? Karena 2050 itu kaitannya dengan beberapa janji negara-negara di dunia untuk bisa menetralkan perubahan iklim di dunia. Ya, jadi kita baru saksikan tadi itu satu video sebenarnya yang diedit tapi asalnya dari sebuah dokumen dari UN ya tentang bagaimana mereka mempromosikan bahwa situasinya bumi ini tidak baik-baik saja dan pada tahun 2050 itu adalah titik krusial kita, apakah kita punya tren bisa menahan perubahan iklim dari yang sudah naik rata-rata 1,1 derajat Celcius ini, itu tidak melebihi angka 1,5 derajat Celcius. Nah, ini perlu satu usaha-usaha semua orang untuk bisa memberikan solusi bagi situasi yang sebenarnya mengkhawatirkan kita semua. Kalau kita lihat dari kondisi yang kita lihat bahwa suhu bumi itu rata-rata sudah naik di atas 1 derajat Celcius. Nah, banyak orang kecewa, banyak orang takut, banyak orang pesimis apakah dunia ini bisa diselamatkan. Karena itu, saya ingin berbagi tentang teori perubahan karena kawan-kawan muda ini akan menjadi garda depan untuk bisa
menemukan solusi atau juga mendalami masalah sehingga kita bisa memecahkan masalah dengan tepat. Karena itu tadi saya memulai dengan perjumpaan bagaimana kalau kita mengenal teori perubahan. Nah, kalau kita belajar tentang teori perubahan, kadang saya bermain-main dengan visual. Kalau Anda lihat gambar ini, kira-kira bagian apa yang sebenarnya menarik perhatian kawan-kawan semua? Betul, jadi selalu orang fokus pada roda yang kotak, itu menjadi masalah. Tetapi kalau kita lihat, apakah gerobak ini bisa lancar maju ke depan, itu banyak faktornya. Ada faktor orang yang berada di depan, yang menarik, ada faktor orang di belakang yang mendorong, tapi yang menarik lagi adalah bahwa mereka justru memuat roda-roda bulat di bagasinya atau di gerobaknya. Karena itu square wheel ini menjadi metafor. Kalau kita ingin melihat perubahan atau bagaimana kita bisa melakukan perubahan, kita bisa melihat dari metafora square wheel seperti ini. Nah, roda kotak itu tafsirnya bisa apa saja. Tetapi yang sering dilihat roda kotak adalah representasi dari sistem. Sistem adalah bagaimana semua kekuatan yang ada, semua keterampilan, semua pengetahuan, semua tenaga, sumber daya itu bisa dimanfaatkan lebih efisien dan efektif dengan struktur yang pas dengan desain organisasinya. Karena itu di sini square wheel itu menjadi alat pandu untuk bisa menemukan hal-hal strategis apa yang sebenarnya kita bisa lihat sebagai masalah atau kontradiksi yang kemudian bisa dilakukan perubahan. Karena perubahan mau tidak mau harus berangkat dari 3 hal. Yang pertama adalah bahwa kita ingin menjawab sebuah masalah. Masalah adalah sesuatu yang kita tidak inginkan dan kita ingin sempurnakan, kita ingin perbaiki, kita ingin jawab dalam bentuk solusi. Satu itu. Yang kedua, perubahan itu bisa terjadi kalau orang peduli. Peduli maksudnya adalah bahwa orang berharap hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Karena itu peduli sifatnya dia memang bukan masalah, tetapi sesuatu yang tidak ingin terjadi di komunitasnya, di masyarakatnya, bahkan di negaranya. Maka orang akan melakukan perubahan. Nah, yang ketiga, orang akan melakukan perubahan kalau orang atau komunitas itu memiliki impian-impian yang ingin diwujudkan. Jadi 3 hal yang menjadi prime mover untuk sebuah perubahan. Nah, perubahan itu sendiri itu sangat kompleks, ya. Bahkan kadang kita tidak bisa melakukan apa-apa. Misalnya pada climate change yang tadi baru kita lihat. Bagaimana cara kita mengubah climate change? Walaupun sudah semua orang terlibat di dalam climate change, tapi kita belum menghasilkan solusi yang memuaskan semua pihak. Atau kalau kita melihat kebudayaan tuh bagaimana caranya kita mengubah kebudayaan? Kebudayaan itu sendirilah yang selalu berubah setiap saat. Tetapi pada saat kita ingin mengubah kebudayaan, itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat sulit, bahkan orang menyebutkannya mustahil karena kebudayaan akan berubah sendiri itu. Mirip juga di dalam New Science bahwa kehidupan ini itu muncul secara otomatis, ya tidak direncanakan gitu. Pada satu situasi tertentu dia menjadi kehidupan di muka bumi kurang lebih 4 atau 8 miliar tahun yang lalu.
Nah, kalau ini kita belajar dari cara berpikir sistem seperti ini, kalau kita lihat gambar ini, maka sebenarnya adalah apa yang kita bisa lakukan perubahan untuk bisa menjadi lebih baik. Misalnya ide yang pertama adalah kita ubah aja setengah gitu, setengah bulat, setengah kotak. Kita sering melihat kan ada gerobak sampah misalnya, itu rodanya hanya 2, tetapi kemudian yang di depan itu penyangga saja gitu. Atau orang akan berpikir, bagaimana kalau kita menyewa konsultan supaya konsultan menawarkan solusi untuk masalah yang dihadapi oleh organisasi atau masyarakat. Ya, apakah ini terjadi? Sering. Dan kadang konsultan-konsultan itu pun sebenarnya menawarkan solusi yang kita sendiri sudah tahu, bahkan ada di dalam organisasi itu sendiri. Sehingga usulan-usulan dari konsultan banyak yang juga tidak dimanfaatkan atau dilaksanakan. Ada juga sebenarnya ketika kita melihat organisasi itu bermasalah atau kenyataan itu bermasalah, orang justru tidak melakukan perubahan atau melakukan perubahan, tetapi pada elemen-elemen yang sifatnya sangat dekoratif. Jadi hanya memperbaiki suasana kerja, memperbaiki ruang, memperbaiki logo, memperbaiki, ya kadang banyak hal yang hanya diperbaiki ala kadarnya, sehingga ada imajinasi seolah-olah organisasi itu sibuk, tetapi organisasi itu tidak kemana-mana gitu. Mereka hanya sibuk memperbaiki SOP-nya, cara mengambil keputusannya, komputer baru, atau yang lain gitu. Yang lain sebenarnya kita juga bisa lihat bagaimana organisasi kemudian didiamkan saja, kemudian orang di dalam organisasi atau di negara itu atau di komunitas itu tinggal menonton dan berharap ada keajaiban yang bisa mendorong gerobak ini maju ke depan. Apakah dengan gerakan bantuan-bantuan dari dunia yang lain, ada juga dari negara lain, atau juga bahkan dari spesies yang lain. Sehingga harapannya adalah ada keajaiban yang bisa mengubah organisasi atau tatanan masyarakat itu menjadi lebih baik. Kita cukup menonton saja secara pasif. Yang lain dari gambar tadi, kalau kita amati orang yang menarik gerobak, maka kita bisa melihat bagaimana apa yang dilihat oleh orang yang di depan. Orang di depan itu merepresentasikan seorang leaders. Leaders itu bisa melihat visi, bisa jelas melihat apa yang harus dicapai, jelas melihat apa yang harus menjadi kinerjanya, sehingga kadang kalau kita lihat di dalam organisasi yang visioner, kalau kita bicara dengan CEO-nya atau direkturnya, maka kita merasakan mereka bisa cerita yang sangat luar biasa sehingga kita tertarik. Saya punya pengalaman banyak bagaimana saya jatuh cinta pada sebuah organisasi karena direkturnya waktu menceritakan visinya itu berbinar-binar. Dan kita terpukau untuk bisa ingin tahu justru atau mendukung dari inisiatif-inisiatif itu. Tapi tahukah kita semua bahwa yang bekerja di organisasi itu sebenarnya tidak melihat tentang keindahan masa depan. Yang dilihat adalah beban dari pekerjaan-pekerjaannya. Yang dilihat adalah suasana kantornya, orangnya itu-itu saja, kegiatannya itu-itu saja, yang sangat membosankan. Sehingga gap antara leaders dan employee, kalau ini terlampau lebar, sebenarnya organisasi tidak berjalan kemana-mana. Nah,
Ini yang menjadi representasi. Kalau kita ingin mengenal teori perubahan, maka sebenarnya di sini kita bisa lihat bahwa perubahan itu bisa dilihat dari macam-macam gitu, mulai dari individu, ya dari manusianya, kemudian bisa dari struktur dan sistemnya, tapi juga bisa dilihat dari kebudayaan, dari visi besarnya, dari mindset besarnya, sehingga ketiga inilah yang menjadi area perubahan. Nah, kalau belajar dari Otto Scharmer, penemu dari teori U, dan saya suka secara otodidak belajar tentang teori U dan juga sharing dengan para muridnya, maka sebenarnya yang saya bisa mulai untuk mempelajari teori perubahan adalah pertama, bahwa kalau kita membicarakan perubahan itu bisa dekati dari system thinking. Kalau kita belajar system thinking, maka intervensinya sendiri adalah intervensi yang sistem. Nah, intervensi sistem ini itu kita bisa mulai dari yang paling dasar atau mudah, itu adalah mengubah human system. Nah, kadang pada saat kita ingin mengubah human system, yang diubah adalah hal-hal yang sifatnya technical. Ya, karena sifatnya technical, maka dia tidak punya impact yang cukup besar. Karena itu, pada saat kita ingin mengubah human system, yang harus diubah justru meaningnya, cara mereka melihat dunianya. Nah, kalau bisa diubah mindsetnya, maka sebenarnya hal-hal yang teknis itu menjadi sangat kontekstual. Yang kedua, kalau kita ingin mengubah di tataran organisasi, dan organisasi dilihat juga sebagai sebuah sistem, maka intervensinya hanya bisa dilakukan lewat komunikasi. Jadi ada yang menyebutkan bahwa communication is everything. Jadi kalau sudah melihat organisasi, maka yang harus diubah sebenarnya adalah komunikasi internal organisasi. Nah, kalau kita mulai naik lagi yang paling tinggi di society atau social system, maka yang harus berubah adalah narasi-narasinya, percakapan-percakapannya. Lagi-lagi, intervensinya hanya bisa dilakukan lewat komunikasi. Jadi, berbagai kegiatan komunikasi untuk mewujudkan sebuah society atau community yang sistemik. Nah, kita juga bisa sebenarnya melihat dari sisi yang lain. Sisi yang lain adalah dari cara berpikir bahwa situasi saat ini itu bukan situasi yang serba teratur, tetapi situasi yang chaos, situasi yang kompleks, situasi yang uncertain, tidak pasti, situasi yang ambigu. Di sini pilihannya adalah bahwa order atau tatanan, ya keteraturan yang di dalam masyarakat itu hampir tidak diyakini lagi. Dulu order itu menjadi sesuatu target dari pemerintah atau politisi, karena tujuannya adalah bagaimana supaya ketertiban masyarakat itu terjadi. Nah, ketertiban itu basisnya adalah kontrol. Kontrolnya lewat apa? Lewat kebijakan, lewat regulasi, lewat petunjuk-petunjuk teknis, lewat hukum. Karena itulah, maka ketika ada order, maka yang akan terjadi adalah satu rejim yang opresif, yang memaksakan kehendak. Nah, kalau rejim seperti ini terjadi, masyarakat sebenarnya akan menjadi apati, tidak tertarik untuk berpartisipasi pada apapun, karena merasa bahwa pemerintahlah yang punya tanggung jawab untuk menyelesaikan semua masalah yang ada. Tapi kalau kita belajar dari satu sistem yang chaos, maka di sini juga sama. Kalau sistem itu chaos,
maka sistem itu sendiri akan kolaps. Nah, kalau dia kolaps, maka semua elemen dari sistem itu disconnected, tidak terkoneksi, gak nyambung. Karena itulah diperlukan kecakapan baru, mindset baru, cara-cara kerja baru. Jadi kita butuh satu set keterampilan, perilaku, dan juga cara-cara kerja yang baru. Karena itulah inovasi itu menjadi sesuatu yang penting. Inovasi menjadi ujung tombak untuk kita bisa merespon ketidakpastian ini. Karena itu kita juga harus menggunakan strategi untuk merespon kebaruan-kebaruan yang selalu muncul. Ya misalnya sekarang di zaman ChatGPT gitu. Apa respon kita? Apakah cuma menjadi user atau memanfaatkannya untuk membangun ChatGPT sendiri di lembaga kita gitu, atau di organisasi kita? Karena itu keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki adalah bagaimana melakukan engagement untuk semua orang, bagaimana juga kita menjadi hosting, bagaimana kita menjadi convener, bagaimana kita menjadi katalis, dan sebagainya. Karena itulah kalau kita belajar ke teori U, mau tidak mau kita harus mulai dengan bagaimana kita melihat situasi hari ini tidak harus dengan menilai ini baik, ini buruk, ini boleh, ini tidak boleh. Jangan-jangan semuanya boleh. Karena itulah di sini kita bisa saling belajar dengan membangun percakapan-percakapan dengan banyak orang. Dengan percakapan-percakapan ini, kita sebenarnya untuk melatih apa yang sebenarnya sedang dibutuhkan oleh kita, komunitas atau bangsa ini. Apa sih sebenarnya? Seperti orang merenung lah. Karena disinilah ketika kita mulai melepaskan semuanya, mulai dari pikiran, hati, dan juga spiritual, kita bisa menangkap calon-calon insight yang baru, ide-ide yang bermunculan. Karena itu, di sini ada proses letting in, ada proses letting go. Baru kita bisa membangun sebuah prototype untuk ide-ide baru yang boleh jadi akan mampu menjawab masalah-masalah yang kita hadapi. Karena itu di sini saya menafsirkan sendiri teori U, memang kita mulai dari open heart, open mind. Dari open mind, kalau kita terbuka dengan banyak pikiran tanpa judging, itu lebih nyaman kan? Kalau melihat sesuatu tidak harus ini tidak cocok atau ini cocok, santai saja. Apa ini? Apakah bisa bermanfaat bagi organisasi saya dan masyarakat saya misalnya? Baru kemudian open heart. Ya tadi kita ngobrol gitu dengan banyak orang, tapi dengan hati, bukan sebagai atas bawahan atau klien atau customer atau yang lain, tetapi sebagai manusia. Nah, baru kita berhikmat ya, mengambil dari sisi-sisi yang positif, bagaimana sebenarnya itu bisa membuka semua kemungkinan yang baru. Disinilah yang saya sebut sebagai letting go. Kalau memang nggak udah pas, nggak usah dipanjang-panjangin gitu. Ya sudah, tutup aja gitu. Ya, kalau kita pengetahuan kita udah nggak pas lagi, ya udahlah, selesai saja. Kita cari yang baru, letting go. Nah, dengan letting go, karena situasi di kita kosong, maka ada letting in. Letting in adalah panggilan-panggilan dari masa depan, itu bisa diundang untuk masuk. Nah, kalau ini kita lakukan, sebenarnya ada empat model ya, model perubahan.
Yang pertama sifatnya adalah perubahan yang basisnya adalah habitual. Jadi ini paling gampang lah, I in me ini, yaitu melakukan tindakan-tindakan kebiasaan-kebiasaan yang memang masih cocok dan itu memang kita bawa dari masa lalu gitu. Ya kadang banyak hal kita lakukan itu basisnya dari pengalaman-pengalaman dan habit di masa lalu. Silakan. Ya. Tapi pada tahapan berikutnya, kalau situasinya menjadi makin kompleks, maka sebenarnya kita akan mulai pada medan perubahan level 2. Nah, saya menyebutkannya adalah perubahan yang sifatnya upgrade. Jadi bagaimana yang saya lakukan basisnya adalah batas organisasi saya. Kesadarannya adalah bagaimana keterampilan, kemudian fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi saya itu menjadi landasan untuk tadi merespon perubahan. Jadi di dalam situasi ini, perubahan-perubahan yang bisa dilakukan adalah yang sifatnya upgrading. Meningkatkan apapun gitu, sehingga organisasi itu tetap efektif, tetap efisien, tetap relevan. Jadi kita tahulah apapun yang baru kita punya gitu. Tapi sifatnya masih ekosistem, jadi melihatnya ke diri sendiri. Ya, yang di training ya staff-staff sendiri. Ya, kemudian kalau ada program sesuatu itu bagaimana untuk menguntungkan staffnya sendiri gitu. Itu banyak sekali ya di kepemerintahan. Jadi waktu mau investasi keluar itu tidak terjadi, tapi bahwa ke dalam itu kapasitasnya menjadi lebih baik untuk merespon perubahan. Di medan perubahan yang ketiga, karena sifatnya adalah di luar organisasi, kalau tadi kan inward looking, kalau ini outward looking. Nah, sifatnya sudah upstreaming, sudah mengarus utamakan gitu. Dari mana mengarus utamakan adalah pertemuan antara nilai orang yang di luar dengan organisasi. Ini yang kemudian berkomunikasi, menumbuhkan satu intervensi yang sifatnya adalah saya ingin berguna bagi mereka. Sehingga kita menggunakan data dan informasi untuk bisa merancang program-program yang ya, kemungkinannya cocok untuk orang di luar sana. Karena itu, kalau kita ingin membangun kerjasama dengan orang yang di luar di sana, komunikasi yang kita bangun itu komunikasi yang sifatnya empatik, relasional. Jadi membangun relasi-relasi yang empatik. Di situ tuh ya fasilitator menjadi kata kunci pada saat kita menggunakan medan perubahan yang ketiga. Nah, medan perubahan yang terakhir itu sifatnya adalah si organisasi itu udah menjadi living system. Maka hubungan-hubungan dengan eksternal itu semakin besar. Karena tidak bisa melakukan dengan sendirian. Di sini udah isunya tentang kolaborasi, jaringan, gotong royong, kemitraan. Itu menjadi kata kunci di sini. Inovasi dan sebagainya. Karena kita tidak bisa kontrol everything. Ya. Di sini kita mulai connecting dengan semua pihak. Oleh karena itu bukan sekedar I in me atau I in it atau I in you, tetapi I in us. I in us itu kita berada, kayak ada buku namanya The Power of Now, itu sekarang gitu. Kita tidak menggunakan referensi masa lalu. Dulu kami tidak bisa gunakan seperti itu. Tetapi kita membicarakan adalah I in now. Ya situasinya sekarang seperti ini. Kalau kita nggak mampu, ajak orang lain. Sehingga
keterbukaan ya sebagai sebuah living system atau sebuah habitat. Di sini menyebutnya generative ecosystem. Ekosistemnya itu terbuka gitu, yang membuat semua orang bisa hidup di atau bersama organisasi ini. Seperti di alam. Di alam adalah sebuah ekosistem memungkinkan semua flora dan fauna dan juga manusia itu bisa hidup di tempat itu. Itu yang disebut sebagai upshifting, yaitu kita melakukan perubahan, bukan sekedar tambal suram, tetapi membangun sebuah tatanan yang baru dan sifat perubahannya adalah permanen. Nah, kalau kita buat peta tabelnya, sebenarnya bisa menggunakan tabel seperti ini yang sering saya lakukan untuk memeriksa apakah intervensi kita sudah pada upshifting. Kebanyakan organisasi masih ego system, masih memikirkan saya gitu. Organisasi saya, organisasi. Jadi misalnya kasarnya kalau bikin proposal ya untuk organisasi, tidak untuk semua pihak. Oleh karena itu kita dari ekosistem itu harusnya membangun co-system, kolaboratif system. Nah, kolaboratif system inilah yang disebut upstreaming. Bagaimana organisasi itu share nilai-nilai ke pihak yang lain, baik itu individu, tim kerja, organisasi, yang nilai-nilainya itu sama, yang dimimpikan itu sama, yang ingin dilihat di masa depannya itu sama. Itu baru tadi ada yang disebut dengan medan perubahan upstream ini. Jadi sifatnya adalah membangun secara kolaboratif. Sedangkan yang terakhir yang disebut upshifting itu bukan co ya, tapi eco. Kalau di eco maka ini udah ada multiple gitu. Kalau co itu bisa hanya berdua atau bertiga gitu. Cuma kalau co itu udah multi kolaboratif sistem. Pihaknya banyak dan termasuk pihak-pihak yang tidak bisa bicara seperti hutan, laut dan sebagainya, itu menjadi percakapan yang harus dirasakan. Apakah intervensi perubahan kita itu justru memperburuk keadaan gitu. Jadi sekarang itu situasinya masih banyak bias-bias ya. Kita ingin membuat sesuatu yang green tapi juga kelakuan masih brown gitu. Ya, seolah-olah ya kita tetap ngerusak tapi juga ada yang baiknya lah gitu. Apakah itu diperkenankan? Saya rasa tidak gitu. Pada tahapan tertentu kita harus menghentikan semuanya supaya kita masuk di dalam sebuah era sustainability. Nah, salah satu yang kita bisa bangun adalah bagaimana membangun roadmap 20 tahun ke depan bagi kaum muda itu untuk berimajinasi. Apa yang sebenarnya ingin dilihat? Apa yang ingin dilakukan? Apa yang ingin dirasakan? Apa yang bisa membuat bahagia pada tahun-tahun ini? Ya bisa dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Latihan ini tidak mudah karena mayoritas dari kita punya kecenderungan hanya bisa mampu melihat hari ini. Bahkan tahun depan aja kita tidak punya bayangan. Ya sebagai contoh misalnya Jokowi itu 2 kali bicara tentang resesi. Ya kalau saya ya mempersiapkan resesi itu ya pas-pasan, panik enggak, ya biasa aja saja. Dan mayoritas ya biasa saja gitu. Yang pusing pasti pemerintah atau perusahaan-perusahaan besar. Karena itu, saya mengutip Thomas Merton ya, seorang aktivis yang menyampaikan bahwa untuk para pejuang masa depan, itu kita harus menghargainya karena disinilah sebenarnya kita menghargai posisi mereka untuk memberikan pesan-pesan yang penuh harapan. Karena disinilah kita berharap kepada mereka yang selalu mencari yang disebut dengan
margin of society. Kita pasti nggak populer karena percakapan kita adalah percakapan yang aneh-aneh gitu. Dan kita tidak juga concern pada apakah ini mau diterima atau tidak terima, karena kita membicarakan tentang sesuatu yang baru yang kadang-kadang belum diterima gitu. Bahkan tidak tergantung juga dengan apa yang disebut dengan social routine. Hal-hal yang biasa itu justru kita ganggu terus gitu. Karena itulah kelompok-kelompok future warrior ini sebenarnya adalah kelompok-kelompok yang bebas, merdeka, dan selalu menghadapi risiko-risiko yang selalu ada. Jadi demikian kelas kreatif kali ini, kita belajar tentang teori perubahan, bukan critical theory tapi teori tentang perubahan, sehingga harapannya bagi kawan-kawan muda yang sekarang melakukan gerakan Indonesia dan Dunia 2050, mereka melihat dari sisi-sisi yang tidak biasa. Ya, mulai dari upgrade, upstream, dan yang paling penting sebenarnya adalah memperluas gerakan ini menjadi upshifting dengan syarat kita membangun ekosistem gerakan yang memungkinkan semua orang sukarela bergerak untuk mewujudkan Indonesia dan Dunia 2050 yang tidak dibayangkan sebagai sebuah kiamat, tetapi sebagai titik balik untuk kehidupan yang lebih baik. Itu saja kelas kreatif kali ini. Sampai jumpa pada kelas kreatif berikutnya.